Perkenalkan, nama saya Abdillah Farukul Adim dengan nomor NPM 2108110200. Kita langsung membahas soal yang pertama. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang matematika komputasi. Berikan contoh penerapan matematika komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, matematika komputasi adalah matematika yang mempelajari logika, teknik pembuktian, konsep, dan teknik komputasi lebih banyak bersentuhan dengan kasus nyata. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kriptografi secara umum dapat didefinisikan sebagai teori yang digunakan untuk menyamarkan kalimat atau password dengan menggunakan kombinasi berbagai karakter. Lalu contoh yang kedua adalah pembuatan perangkat lunak atau software, di mana dalam pembuatan software tersebut menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan yang membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2. Konversikan bilangan desimal berikut dan jelaskan proses konversinya. Yang pertama ada 549 dari desimal ke bilangan biner. Caranya adalah dengan membaginya dengan dibagi 2 hingga tidak bisa dibagi lagi. Kenapa 2? Karena di dalam bilangan biner ada 2 antara iya dan tidak dan digambarkan dengan 1 atau 0. Kita bagi 549 bagi 2 sampai habis dan sisanya itu adalah menjadi jawabannya yang saya tandain dengan warna merah. Jadi kita masukkan 1000 100 101. Lalu nomor 2 yang kedua ada 895 ke bilangan heksadesimal. 895 dibagi dengan 16 karena heksadesimal ada 16 sampai tidak bisa dibagi lagi dan sisanya sama seperti tadi. Sisanya itu adalah menjadi jawabannya. Jadi ada 3, 7, dan 15. Jadi 3 di dalam heksadesimal adalah 3, 7 adalah 7, dan 15 di heksadesimal adalah F. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Kita baca soalnya dulu. Nomor 3, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu himpunan B ada 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita disuruh membuat diagram Venn untuk penyelesaian A iris B dan A gabung B. Kita langsung A iris B. Kita masukkan dulu semuanya. Kita bikin diagram Venn untuk A. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, dan diagram Venn B 11, 13, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9 berada di tengah dan kita arsir karena dia mengiris, jadi ada di antara himpunan A dan himpunan B. Lalu untuk A gabung B, jadi semua angka dalam himpunan A dan B digabungkan dan kita arsir menjadi satu. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukanlah jumlah permutasi yang dapat dibentuk dari multiset berikut. Katanya adalah bela negara. Dan jawabannya, caranya adalah bela negara, jumlah hurufnya ada 10, lalu jumlah huruf masing-masing ada 1, E2, L1, dan seterusnya. Caranya adalah P sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 10 ini dari mana? 10 ini dari jumlah huruf, dan dibaginya 3 itu dari jumlah huruf A dan 2 dari jumlah huruf X. Kenapa jumlah huruf yang lain tidak dimasukkan? Karena satu faktorial adalah 1 dan tidak akan mempengaruhi hasilnya. Lalu kita jumlahkan 10 faktorial dibagi, hasilnya adalah 302.400. Lalu kita lanjut ke soal nomor 5. Di tempat parkir Fakultas Ilmu Komputer, terdapat 3 jenis kendaraan yang sedang diparkir. Ada 5 unit mobil, 8 unit motor, dan 4 unit sepeda. Bapak tukang parkir akan memindahkan 6 unit kendaraan secara acak. Berapa kemungkinan dipindahkannya 3 unit mobil, 4 unit motor, dan 2 sepeda? Kita langsung menjawab soal nomor 5. Berapakah kemungkinan dipindahkannya 3 unit mobil, 4 unit motor, dan 2 sepeda? Peluang unit mobil dipindahkan 5 kombinasi 3. 5 ini dari mana? 5 ini dari jumlah unit mobil yang tadi saya sudah sebutkan. Jumlah unit mobil ada 5. Lalu 5, ini 5 faktorial per 3 faktorial. Ini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 2-nya dari mana?
2-nya dari 5 dikurang 3 jadi 2 sisanya. Hasilnya sama dengan 10, lalu peluang motor juga sama, ada 8 unit motor, kemungkinan dipindahkan yang 4 motor, jadi 8 faktorial per 4 faktorial dan 8 kurang 4 jadi 4 faktorial. Jadi 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial. Jawabannya adalah 70, lalu peluang sepeda sama caranya, 4 unit sepeda yang kemungkinan dipindahkan 2, jadi 4 kombinasi 2. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial, karena 4 kurang 2 sama dengan 2, jadi dikali 2 faktorial. Dan hasilnya sama dengan 6. Lalu peluang total kita hitung semua, 17, 17 ini jumlah dari semua unit mobil ada 5, tambah 8, tambah 4, jadi 17, dan 6 ini karena berapa kemungkinan 6 kendaraan yang dipindahkan secara acak. Jadi 17 faktorial per 11 faktorial kali 6 faktorial. Kenapa 11? Karena 17 kurang 6 sama dengan 11. Hasilnya adalah ini. Lalu peluang untuk 3 unit mobil, 4 unit motor, 2 sepeda sama kita masukin semua peluang dari mobil, peluang dari motor, dan peluang dari sepeda per peluang total. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3,39. Lalu kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 diketahui gambar segitiga sebagai berikut. Hitunglah panjang sisi yang belum diketahui A dan C. Karena yang sudah diketahui adalah panjang sisi B, itu 12. Kita akan mencari panjang sisi A. Caranya adalah B sama dengan per sin B sama dengan A per sin A. B-nya sudah diketahui 12. Sin B adalah sudut yang berhadapan dengan sisi B, yaitu 65. Jadi sin 65 sama dengan A yang kita cari per sin 35, yaitu sin A. Karena sudut A ada di depan sisi A. Jadi kita masukin 12 per 0,906, itu adalah jumlah dari sin 65 derajat. Lalu A per 0,573. Dan ini adalah jumlah dari sin 35 derajat. Lalu kita kali silang, 12 dikali 0,573 sama dengan 0,906 dikali A. Lalu kita pindahkan dan hasilnya menjadi 7,58. Lalu kita bulatkan menjadi 7,6. Nah, kita udah ketemu sisi A 7,6. Lalu kita cari sisi C. Sisi C sama caranya C per sin C sama dengan B per sin B. C per sin 80 karena sudut di depan. Karena sudut C di depan sisi C adalah 80. Jadi sama dengan 12. Ini karena sin B sudah kita ketahui. Sin B-nya 0,906 seperti tadi. Jadi C per 0,984 sama dengan 13,245. Lalu kita kali silang seperti tadi. Kita menemukan hasil 12,031 dan kita bulatkan menjadi 12. Sekian dari saya. Terima kasih.